Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan presentasi kelompok 2 dengan silakan moderator memulai presentasinya. Baik, terima kasih kepada ketua tingkat. Di sini saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, di sini kami dari kelompok 2 Kimia Dasar ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul nomor atom, nomor massa, dan sifat periodik. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam ruang diskusi via Zoom ini. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang mungkin hari ini berhalangan hadir dan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 Kimia Dasar untuk mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang turut hadir pada hari ini. Langsung saja, perkenalkan anggota dari kelompok kami dengan saya sendiri, Berlian Agustari dengan NIM A1C122052 sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Pak, sebagai pemateri pertama yaitu Jasvia dengan NIM A1C122034. Ada juga Anita Aulia sebagai pemateri 2 dengan NIM A1C122022. Ada juga Emika BR Ginting sebagai Anita Aulia dengan NIM A1C122022 sebagai pemateri 3. Ada juga Indah Levia sebagai pemateri 4 dengan NIM A1C122031. Ada juga Emika BR Ginting dengan NIM A1C122028. Ada Indri Viola dengan NIM A1C122043. Ada Rika Ahmad Hasbi Hasidiki dengan NIM A1C122017. Langsung saja untuk pembacaan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Jasvia, tentang pengertian nomor atom dan perhitungannya. Kepada Jasvia, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atom, yang mana pengertiannya yaitu atom itu sendiri bisa dikatakan sebagai penyusun materi terkecil dari segala materi yang ada. Secara sederhana, atom bisa diartikan seperti itu. Selain itu, dalam dunia sains, atom memiliki perkembangannya. Setiap perkembangannya pada atom merupakan hasil evaluasi dari teori atom sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu atom menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Leucippus dan Demokritus. Menurut mereka, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu. Atom adalah penyusun segala materi yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua yaitu menurut John Dalton. Menurutnya, atom adalah partikel terkecil daripada suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi partikel yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Yang ketiga yaitu menurut Joseph John Thomson, yaitu menurutnya atom adalah sebuah bola yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron seperti kismis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menurut Ernest Rutherford. Menurutnya, atom adalah partikel yang terdiri atas neutron dan proton serta dikelilingi oleh elektron. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jasvia karena telah menjelaskan pengertian atom menurut para ahli. Baik, selanjutnya untuk materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Anita Aulia, tentang pengertian atom dan perhitungannya. Kepada Anita Aulia, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nomor atom, di mana nomor atom atau nomor proton yang sering disimbolkan Z di dalam suatu tabel periodik adalah jumlah proton yang ditemukan dalam inti atom.
Jumlahnya identik dengan jumlah muatan pada inti. Nomor atom secara unik mengidentifikasi elemen kimia dalam atom yang tidak bermuatan. Nomor atom juga sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini simple konvensional Z berasal dari kata Jerman Zahl yang berarti nomor, yang dimana masa sebelum adanya sintes ide-ide modern dari kimia dan fisika hanya menunjukkan tempat numerik suatu unsur dalam tabel periodik. Adapun di sini perhitungan nomor atom, di mana untuk menentukan nomor atom pada tabel sistem periodik dapat dilakukan dengan cara nomor atom sama dengan Z sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anita Aulia karena telah menjelaskan pengertian nomor atom dan perhitungannya. Selanjutnya untuk materi pengertian nomor massa dan perhitungannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah Levia. Kepada Indah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nomor massa dan perhitungannya. Pengertian nomor massa. Nah, nomor massa itu adalah nomor yang menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusun inti dari atom suatu unsur. Nah, nomor massa hanya menyatakan jumlah proton dan neutron saja. Nah, berikutnya itu perhitungan nomor massa. Nah, untuk mendapatkan nomor massa itu merupakan penjumlahan dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron atau A ditambah A sama dengan P ditambah N. Nah, contoh soal di bawah ini yaitu ada unsur kalium. Kalium ini diketahui nomor atomnya itu 39 dan nomor massanya itu 19. Nah, untuk mendapatkan nomor massanya itu jumlah proton di situ ada 39 dan jumlah neutron itu didapatkan dari pengurangan jumlah proton atau nomor atom dikurang 19 yaitu sama dengan 20. 20 ditambah dengan jumlah proton yaitu 19 jadinya 39. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Levia. Selanjutnya untuk materi pengertian sistem periodik akan dijelaskan oleh rekan saya, Hasbi. Kepada Hasbi, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian sistem periodik. Sistem periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Kita perlu untuk mengenali, memahami, dan menghafalnya guna untuk menghitung reaksi kimia. Dengan tabel periodik, kita bisa mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat-sifat setiap unsur. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok, yang ini golongan lajur vertikal dan periode lajur horizontal. Meski nampak rumit, kita akan terbiasa dan mudah menghafalnya jika sering berlatih. Terima kasih. Baik, terima kasih Hasbi. Selanjutnya materi tentang perkembangan sistem periodik akan dijelaskan dan akan disampaikan oleh rekan saya, Indri Viola. Kepada Indri Viola, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini Indri Viola dengan NIM 043 akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik. Adapun perkembangan sistem periodik unsur sebagai berikut. Yang pertama, sistem periodik oleh Anna pada tahun 1789, Anthony Lavoisier pada tahun itu berhasil mengelompokkan 33 jenis unsur berdasarkan sifat kimianya, misalnya gas, tanah, logam, dan non-logam.
Yang kedua, ada pengelompokan unsur menurut triade Dobbe-Reiner, di mana pada tahun 1817 seorang kimiawan asal Jerman, Johann Wolfgang Dobbe-Reiner, berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Itulah mengapa penemuannya dikenal sebagai triade Dobbe-Reiner. Ketentuan dari triade ini adalah massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata unsur awal dan akhirnya. Yang ketiga, pengelompokan unsur oleh Octave Newlands. Tampaknya masih dari tanah Eropa. Tepatnya pada tahun 1864, seorang kimiawan asal Inggris, John Newlands, berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, Newlands mendapati bahwa unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Keunikan sifat yang seperti itulah kemudian disebut hukum oktav. Kelemahan dari pengelompokan oleh Newlands ini adalah hanya berlaku untuk unsur bermassa atom kecil. Yang keempat, tabel periodik unsur Mendeleev dan Lothar-Meyer. Hukum oktav ini merupakan kelanjutan dari pengelompokan unsur di nomor 3, di mana hukum oktav yang ditemukan oleh Newlands mendorong ilmuwan asal Rusia dan Jerman, yaitu Dmitri Mendeleev dan Lothar-Meyer, untuk meneliti kembali hubungan massa atom dan sifat unsur. Penelitian keduanya fokus pada besaran yang berbeda. Mendeleev meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat kimia. Sementara itu, Meyer meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat fisika. Mendeleev berkesimpulan bahwa susunan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya akan menghasilkan perulangan sifat secara periodik. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum periodik unsur. Pada tahun 1871, Mendeleev berhasil menerbitkan tabel periodik unsur dengan lajur tegak disebut golongan dan lajur mendatar disebut periode. Yang kelima, dan merupakan pengelompokan unsur yang masih dipakai sampai sekarang ini, yaitu tabel periodik modern, bentuk panjang. Pada tahun 1914, Henry Moseley menyatakan bahwa sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan nomor massanya. Dari serangkaian penelitian yang ia lakukan, Henry Moseley berhasil memperbarui tabel periodik unsur yang digagas oleh Mendeleev yang bisa teman-teman lihat pada penjelasan sebelumnya di nomor 4, di mana tabel periodik unsur milik Moseley terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur mendatar disebut periode dan jalur tegak disebut sebagai golongan. Sedangkan perbedaannya dengan nomor 4 tadi, kalau nomor 4 hanya jalur mendatar saja. Kalau ini sudah ada jalur tegak dan jalur mendatarnya yang disebut sebagai periode dan golongan. Tabel periodik Moseley inilah yang bisa kita temui dalam pembelajaran kimia saat ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indri Viola karena telah menjelaskan perkembangan sistem periodik. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya tentang klasifikasi sistem periodik akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rika Selvita. Kepada Rika, saya persilahkan. Baiklah, moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sistem periodik. Pada sistem periodik unsur kimia, golongan merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik kimia. Nah, golongan yang sangat penting untuk metode pengklasifikasian unsur-unsur. Golongan berisi unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluar yang sama. Karena memiliki elektron yang sama, unsur-unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama dan ditulis dengan urutan bilangan Romawi.
Unsur-unsur pada golongan A merupakan golongan utama, sedangkan golongan B dinamakan logam transisi. Dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi dalam yang terdiri atas lantanide dan actinida. Berikut adalah golongan-golongan dalam sistem periodik. Golongan 1A yang terdiri dari alkali kecuali H. Dalam golongan 1A yang terdiri dari H, LiNa, Krb, Cs, dan Fr. Ya, yang selanjutnya itu golongan 2A, yaitu alkali tanah. Terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Dan golongan 3A yaitu boron aluminium, yang terdiri dari B, Al, Ga, In, Ti. Selanjutnya golongan 4A yaitu karbon silikon, terdiri dari C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Golongan 5A yaitu nitrogen fosforus yang terdiri dari N, P, As, Sb, dan Bi. Golongan 6A yaitu oksigen belerang, terdiri dari O, S, Se, Te, dan Po. Golongan 7A yaitu halogen, yang terdiri dari F, Cl, Br, L, dan At. Golongan 8A yaitu gas mulia yang terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Dan golongan 1B sampai dengan 8B disebut golongan transisi. Adapun selanjutnya yaitu periode. Periode adalah barisan horizontal yang terdapat pada tabel periodik. Terdapat 7 periode dalam tabel periodik, di mana masing-masing tabel memiliki tingkat energi atom yang dimiliki. Tidak semua periode memiliki jumlah unsur yang sama, di mana jumlah unsur terkecil terdapat pada periode 1 yang berjumlah 2 unsur. Sedangkan jumlah unsur terbanyak adalah pada periode 6 yang memiliki 32 unsur. Berikut adalah periodenya. Periode yang pertama yaitu periode yang ke-1 ada 2 unsur, periode kedua ada 8 unsur, periode ketiga ada 8 unsur, periode keempat ada 18 unsur, periode kelima ada 18 unsur, periode keenam ada 32 unsur, 18 unsur seperti periode keempat dan kelima, 14 unsur deret lantanida. Dan yang ketujuh yaitu periode ketujuh merupakan periode unsur yang belum lengkap. Terdapat deret actinida. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu dari sifat sistem periodik akan dijelaskan oleh rekan saya, Emika BR Ginting. Kepada Emika, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator periodik. Yang pertama itu ada sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur-unsur, sistem periodik unsur terbagi dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan metal. Logam memiliki sifat cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion, menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur metaloid yang memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Yang kedua ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Jarak tersebut dapat diukur dengan